Assalamualaikum lur, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, Mas ini lagi sama Mas Nuriman. Jadi kebetulan kita dinas selama seminggu. Dan ini dinesan tadi kita turun ke Bogobonto. Besok akan Dharma Wangsa ya. Kita langsung aja tanya-tanya nih hal yang menarik dari masinis Mas Nuriman. Mas Nuriman, aslinya mana sih sebenarnya Mas Nuriman? Saya asli dari Depok, Jawa Barat. Betawi ya berarti ya? Ya, bisa dibilang Betawi Oh, lah. Betawi. Betawi pinggiran. Udah berapa lama Mas jadi masinis? Jadi masinis saya dari 2014. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih berprofesi sebagai masinis ya, Berarti sekitar 11 tahun lah. Senior ya berarti ya? Ya, dibilang senior juga enggak, dibilang junior juga enggak ya, tengah-tengah lah. Hebat. Kenapa tertarik menjadi masinis, Mas Nuriman? Kan banyak banget nih, bisa jadi dokter, polisi, ataupun tentara. Kenapa milihnya jadi masinis? Gitu? Mungkin apa ya? Dari kecil sih cita-cita banyak, Mas. Oh, banyak masinis. Ya, banyak banget cita-cita. Cuman berubah-berubah. Masinis ini tuh nggak ada di list daftar cita-cita saya sebenarnya. Oh gitu ya, malah yang nggak kepengen ya? Ya betul, tapi pas saya kerja waktu itu ada temen yang kasih informasi bahwa ada lowongan untuk menjadi seorang masinis. Temen itu orang kereta apa bukan? Oh, bukan. Oh bukan, waktu itu teman kerja saya waktu masih di PT. Oh, kayak gitu. Jadi Mas Nuriman dapat info, dia juga daftar berarti gitu ya? Dia kasih info, akhirnya saya penasaran. Akhirnya saya buka channel atau link yang dia kasih, dan kebetulan itu lagi ada pendaftaran rekrutmen kereta api. Nah, disitulah saya mencoba daftar dan alhamdulillah diterima. Sekali doang? Waktu itu saya dua kali daftar. Dua kali daftar. Pertama daftar, tapi Allah belum berkehendak, ya gagal. Yang kedua berarti tahun depannya lagi? Ya, tahun berikutnya saya daftar lagi, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih berdinas. Kayak gitu, Mas. Jadi teman-teman ada ininya ya? Ya. Pesan ya, jadi kalau gagal bisa dicoba lagi ya Bang ya? Betul banget. Putus asa ya? Betul banget Mas Masinis. Di saat kita mencoba sesuatu, gagal, jangan menyerah. Coba lagi. Bisa masuk kayak Mas Nuriman ini. Apapun itu profesinya, kalau misalkan kita pengen, kita coba gitu ya. Kalau gagal ya coba lagi sampai di mana titik kemampuan kita, kayak gitu Mas. Siap. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, Mas Nuriman ini kan udah lama nih masinis ya. 11 tahun ya. 11 tahun. Selama di perjalanan kejadian apa nih Mas yang pernah dialami sebagai masinis? Kalau kejadian sebenarnya banyak sih. Banyak ya. Cuman kalau kayak dinas ya sama sih, teman-teman masinis semua juga pasti pernah merasakan yang namanya kejadian-kejadian di lintas. Tapi yang paling berkesan kejadian di lintas itu ya di saat kita kan di Indonesia ini kan punya dua musim kan. Musim kemarau. Ada musim kemarau sama musim hujan. Di saat musim panas itu musim panas. Di lock itu alhamdulillah sekarang udah ada AC. Tapi ada beberapa lock yang memang belum ada AC-nya, mungkin panas ya pertama. Terus kalau musim hujan. Nah, kalau musim hujan itu kan kadang kalau hujan deras itu kabut kan turun ya, jadi nggak kelihatan jalannya ya, sinyal nggak kelihatan. Nah, disitulah masinis dituntut biar fokus kayak gitu. Berarti cara mengatasinya harus fokus gitu. Nah, betul sekali. Nah, kalau panas kan matahari nyorot nih Mas, kira-kira silau nggak matanya? Itu dia, matahari pun sama silau Mas. Oh, sama ya? Betul. Ya itu dia, kita dituntut buat fokus juga. Gimana? Jadi kita di kereta api itu punya sistem yang namanya persinyalan. Nah, di situ adalah alat dimana buat keselamatan kita ya, yang memang kita harus patuhi. Jadi kalau misalkan kita nggak fokus, ya penumpang yang di belakang kita nyawa kita banyak ya. Betul sekali. Jadi intinya tetap fokus ya Mas ya. Betul Mas. Nah,
Terus kan udah 11 tahun nih Mas. Mas bawa terus misal Mas dari Jakarta sampai Cirebon aja kan ya? Ya. Atau Jakarta sampai Bandung berarti kan ya? Jenuh nggak Mas kira-kira Mas selama 11 tahun menjadi masinis? Sebenarnya yang namanya jenuh, kita sebagai manusia pasti ada titik ya, jenuhnya, ya, betul sekali. Ada ini mulu nih dia sih, gitu ya. Betul. Tapi balik lagi Mas, di saat kita merasa jenuh itu saya selalu teringat ada keluarga di rumah, ada anak, ada istri. Keluarga? Oh berarti udah udah nikah. Alhamdulillah saya sudah. Soalnya belum perkenalan ya, udah nikah ya berarti ya. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih punya satu istri dan udah punya 2 orang anak. Alhamdulillah. Ya, jadi di saat saya merasa jenuh itu ya teringat keluarga di rumah, kemudian tanggung jawab dari perusahaan yang memang diberikan ke saya, ya saya harus jalani kayak gitu Mas. Jadi cara mengatasinya itu ya ada dorongan atau dukungan dari keluarga yang tersayang gitu ya. Sekali. Akhirnya yang tadinya jenuh karena ingat ada keluarga, ada tanggung jawab dari perusahaan, akhirnya jadi semangat lagi. Siap. Nah, ini yang biasanya sering ditanyain sama teman-teman nih Bang. Apa nih Mas? Nggak kejadian horor nih Bang selama dinas ini? Waduh. Kalau kejadian horor sebenarnya apa ya Mas? Yang horor banget sih kayaknya saya belum, alhamdulillah sampai saat ini belum pernah merasakan kejadian horor banget gitu ya. Tapi buat saya sih sebenarnya nggak horor, ini cuman kayak janggal aja ya kejadiannya. Kenapa itu Mas? Jadi kita kan di lintasnya ada kalau Mas ini tahu nih, di Klari itu kan ada makam. Ini kereta apa nih kebetulan nih? Waduh, itu saya waktu itu waktunya malam itu. Malam. Waktu malam itu kereta, ya pokoknya kereta waktu itu kereta malam. Di petak jalan Klari itu kan. Klari ke dari Kerawang Klari itu kan ada makam tua tuh Mas. Ada makam yang Belanda, kuburan Cina lah ya. Kuburan Cina yang betul. Di saat saya melintas itu, mencium bau apa namanya? Wangi. Oh nggak busuk ya, wangi nih ya berarti. Wangi. Nggak pakai parfum tapi kan? Ya parfum tapi beda wanginya Mas. Iya. Pasti beda. Parfum dulu dong. Ya kayak masih Hadi itu. Beda lagi. Kebetulan langsung ada bau wangi gitu. Yang mencium 1 orang apa 2 orang? Teman saya nyium, saya pun mencium bau wangi tersebut gitu. Terus sedangkan parfum kita nih nggak ada yang wangi seperti itu, nggak ada. Respon berdua gimana Mas? Sebelah saya tengok saya pun tengok dia gitu. Pakai parfum Mas, saya bilang gitu. Enggak gitu, ini baunya beda katanya gitu kan. Tapi untuk baunya itu lama nggak Mas kira-kira? Ya di perlintasan situ bau wangi gitu. Ya mungkin saya pikir ya udahlah, mungkin baunya ya malu-malu atau ya gitu lah ya pikir kan. Tapi setelah lewat Klari, Kosambi, Cikampek. Pas di Cikampek. Pas di Cikampek itu kan kita kan biasa di setiap stasiun kan menyalakan lampu ya. Benar. Jadi prosedurnya setiap stasiun harus menyalakan lampu. Betul sekali. Di Cikampek kita nyalain lampu. Nah, masinis sebelah saya, partner saya, itu di bajunya ada rambut panjang. Dia ngelihat langsung megang, lah kok ada rambut panjang, selai rambut. Padahal kita kan nggak ada yang rambut panjang ya. Nggak ada. Masinis ya segini. Satu helai aja. Satu helai tapi ya rambut wanita. Oh diginiin sama. Ya betul. Nah dari situ baru kita kayak kerasa bulu kuduk itu merinding gitu. Baru di situ bulu kuduk merinding. Pada bengong lah kalau kalian gitu ya. Betul banget. Tengah malam berdua. Kejadian sebelumnya nyium bau wangi. Tahu-tahu itu di situ ada rambut. Nempel. Ya di situ mungkin ya nggak terlalu horor juga sih, cuman di situ bulu kuduk saya merinding gitu. Tapi setelah melintasi Cikampek, setelah kejadian itu, akhirnya kita bawa enjoy lagi ya. Udah rasa isengnya itu jadi hilang lagi. Soalnya kan rambut dari mana gitu ya teman-teman ya. Betul. Di lokomotifnya berdua, asisten masinis dan rambutnya nggak ada yang panjang. Tiba-tiba nempel di baju dan keduanya melihat ya ini ya berarti ya. Betul. Lihat berdua.
ngeri juga ya. Ngeri sih enggak, cuman horor. Ini horor sih ya, horor kayak gitu. Cuman kalau mungkin nggak tahu ya teman-teman semua dari sudut horornya kayak gimana, teman. Kalau buat saya bulu kuduk saya tuh jadi merinding. Iya, soalnya di situ kan situasinya itu tengah malam. Betul. Yang ada berdua doang di kabin. Tapi kok ada rambut panjang? Nah, ada rambut, aduh. Dan sebelumnya saya nyium bau wangi. Wangi. Tapi untungnya selamat ya kita sampai tujuan. Alhamdulillah selamat sampai tujuan. Ya itu dia, balik lagi Mas. Karena kita setiap dinas ya kita semua masinis itu pasti berdoa menurut pertanyaan masing-masing kan. Kayak gitu ya, di situ buat bekal kita juga sih di saat kejadian-kejadian di lintas ya dilindungi ya. Ya betul sekali Mas. Pertanyaan terakhir kali ya, soalnya kalau kepanjangan nggak bagus juga ya. Orang juga bosan nantinya. Pertanyaan terakhir nih Mas, dari kalangan orang, kebetulan ini kan lagi banyak lulusan sekolah ya. Untuk menjadi masinis itu ada nggak pelatihan khusus atau cara daftarnya gimana gitu Bang? Kalau pelatihan khusus sebenarnya dari kereta api memang menyediakan mengadakan pendidikannya ya Mas ya. Bener. Tapi balik lagi pendidikan itu bakalan ditempuh oleh calon masinis setelah masinis itu lolos ya. Jadi dari seleksi rekrutmen kereta api Mas. Berarti online ya daftarnya. Betul sekali, karena memang selama ini kereta api untuk masinis itu online terus. Soalnya banyak banget. Boleh nggak sih nggak usah daftar langsung sekolah aja ke Jogja atau ke Bekasi, banyak gitu masalahnya Mas. Jadi sekaliannya dijelasin gitu ya. Jadi harus daftar dulu online. Kalau lulus rekrutmen gitu ya Mas ya, baru di sekolahin. Betul banget. Jadi buat teman-teman semua yang memang baru lulus, yang memang punya cita-cita jadi masinis. Jadi kereta api itu membuka lowongan biasanya ada linknya ya Mas. Ada. Betul ada linknya. Rekrutmen itu dicoba aja, nanti kalau teman-teman memang berminat dibuka linknya. Dan kalau gagal harus mencoba dan lagi. Kalau gagal harus mencoba lagi. Jangan putus asa. Betul sekali Mas Masinis. Di situ setelah lolos seleksi atau rekrutmen tersebut, baru pihak perusahaan akan mengarahkan kita ke pelatihan khusus tersebut, yaitu entah itu pendidikan sebagai masinis, ditempatkan di mana, betul sekali, atau lokomotif, betul sekali. Dan daup-daupnya pun dari daup 1, 2 sampai 9 dan Indonesia pokoknya ya. Betul sekali Mas Masinis. Harus siap. Harus siap. Ditempatkan di seluruh Indonesia. Betul. Oke Mas Nuriman, kira-kira ini aja lah ya untuk kali ini, biar kita juga istirahat ya. Oke, benar sekali Mas Masinis. Besok kita bangun pagi mengantarkan penumpang dengan selamat. Oke Mas Masinis, terima kasih juga. Terima kasih Mas. Akhir kata seperti biasa, salam dari lokomotif.